10 prinsip ekonomi ya. Nah, 10 prinsip ekonomi ini teman-teman jadi semacam apa ya, basic lah ya. Jadi bukunya si Menko ini yang ada 35 chapter itu sebenarnya dirangkum dalam 10 prinsip ekonominya 10 prinsip ekonomi ini. Jadi ketika saya menjelaskan 10 prinsip ekonomi ini sebenarnya loncat-loncat dari bab-bab yang ada di bukunya si Menko. Jadi nanti saya akan bilang, oke, nanti kita akan bahas ini lebih detail di chapter berapa, ini bahas lebih detail di chapter berapa gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, saya mulai dari pengertian pengertian ekonomi ya. Pengertian ekonomi itu apa sih? Ya. Ekonomi itu sebenarnya itu kalau mungkin beberapa Anda berpikir bahwa ekonomi itu ujung-ujungnya duit, itu salah ya. Tapi juga bisa bukan ya, tergantung dari nanti kita lihat ada di prinsip yang keberapa gitu ya. Nah, tapi ekonomik sendiri itu berasal dari sebenarnya bahasa Yunani ya, oiko dan nomos ya. Nah, apa pengertian daripada oikonomos itu? Oikonomos itu adalah bagaimana ya seseorang itu bisa mengelola rumah tangga gitu ya. Bagaimana bisa mengelola rumah tangga? Seseorang itu bisa kalian sendiri, bisa satu orang kepala rumah tangga misalkan, bisa satu orang pemimpin di satu wilayah, misalkan wilayah paling kecil misalnya kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan satu negara misalkan ya. Jadi seseorang itu adalah ya yang melakukan pengolahan terhadap rumah tangga gitu ya. Bisa juga ayah atau kepala rumah tangga, bisa pemimpin dalam suatu wilayah. Nah, jadi definisinya adalah bagaimana mengelola rumah tangga gitu ya. Nah, mungkin Anda bingung maksudnya apa sih bagaimana mengelola rumah tangga gitu ya. Nah, maksudnya gini, ekonomi itu dimulai dari bahwa ya kita itu terbatas. Ya. Kita terbatas artinya apa? Kita ini memiliki sumber daya yang terbatas. Ya. Setiap orang ya itu punya sumber daya yang terbatas. Artinya sebenarnya dia tidak bisa melakukan semua hal. Gitu ya. Dia memerlukan orang lain di dalam dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Nah, karena keterbatasan itu, ya, maka dia memerlukan orang lain. Ya. Nah, oleh sebab itulah harus muncul seseorang yang mengelola sumber-sumber daya yang terbatas itu, ya, supaya apa? Supaya kebutuhan seluruh orang di dalam rumah tangga itu, ya, sebutlah rumah yang paling kecil itu ya keluarga gitu ya. Misalkan gini, seorang ayah, ibu, anak-anak gitu ya. Setiap anggota dalam rumah tangga ini ya, dalam keluarga ini tuh punya sumber daya yang terbatas. Artinya apa? Artinya sebenarnya setiap orang di dalam rumah tangga itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri ya. Ayah mungkin bisa bekerja ya, ibu juga mungkin bisa bekerja atau dia melakukan pekerjaan yang lain, tapi dia tuh nggak bisa memenuhi semua kebutuhannya ya, sehingga dia bisa puas gitu dalam menghadapi kehidupan ini gitu ya. Oleh sebab itulah, oke, anak juga punya sumber daya gitu ya. Misalkan saya kebetulan punya anak 3 ya, masing-masing ini punya sumber daya. Tapi nggak bisa setiap anak ini memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Oleh sebab itulah perlu dikelola sumber-sumber daya yang terbatas ini supaya apa? Supaya
seluruh kebutuhan setiap members dalam rumah tangga itu bisa dipenuhi, kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita ambil contohnya yang lebih luas, misalkan suatu wilayah tertentu gitu ya, misalkan suatu kelurahan gitu ya. Nah, setiap orang itu punya sumber daya, mereka bisa mampu melakukan sesuatu, tapi belum tentu dalam waktu yang sama mereka bisa melakukan hal yang lain. Atau dalam suatu waktu mereka bisa menghasilkan A, tapi dalam waktu yang sama mereka tidak mungkin bisa menghasilkan yang lain gitu loh. Oleh sebab itulah perlu dikelola seluruh sumber daya yang ada dalam suatu kelurahan ini, misalkan supaya apa? Supaya seluruh kebutuhan anggota di dalam kelurahan ini misalkan bisa terpenuhi gitu ya. Demikian juga kalau kita naik lagi. Nah, sampai kepada kita ngomongin suatu negara misalkan ya. Jadi dalam suatu negara ini misalkan suatu provinsi lah ya, satu provinsi gitu ya. Misalkan kita hidup di Banten. Banten itu punya sumber daya gitu ya, sumber daya yang kita miliki gitu. Tapi apakah kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita? Enggak. Kita butuhkan provinsi-provinsi yang lain untuk memenuhi kebutuhan kita yang lain gitu. Ya. Maka diperlukanlah seseorang yang bisa mampu mengelola seluruh sumber daya itu ya, untuk apa? Untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggota rumah tangga tersebut. Ya. Jadi dimulai bahwa scarcity, keterbatasan ya, keterbatasan itu artinya tidak bisa melakukan segala hal gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah bagaimana ya resource yang scarce itu di-manage ya, di-manage supaya apa? Supaya kebutuhan itu bisa terpenuhi ya. Nah, ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana society itu manage scarce resource ya. Nah, studi bagaimana yang sumber daya yang terbatas itu ya digunakan untuk memuaskan ya unlimited material wants and needs gitu. Ya. Jadi ilmu ekonomi itu intinya adalah bagaimana society itu mengelola sumber daya yang terbatas ya supaya apa? Supaya seluruh kebutuhannya itu bisa terpenuhi gitu ya. Itu yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Jadi mengelola sumber daya yang terbatas ya untuk memenuhi kebutuhan. Itu kira-kira pengertian daripada ekonomi ya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada, Pak. Aman, Pak. Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Lanjut ya. Nah, si Manqui ya merumuskan bahwa ada 10 prinsip ekonomi. Ya, ada 10 prinsip ekonomi yang dirumuskan oleh si Manqui. 10 prinsip itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah ekonomi itu mempelajari apa? Mempelajari bagaimana people itu membuat keputusan. Ya, nanti kita akan lihat satu-satu. Kemudian bagaimana people itu bereaksi dengan orang lain ya, di dalam kehidupan. Ya. Kemudian bagaimana ekonomi itu bekerja secara keseluruhan. Nanti kita lihat ini ya. Nah, prinsip ekonomi yang pertama itu apa sih? Ini ya. Nah, ini saya ulang lagi nih bahwa kita ini diperhadapkan dengan constraint ya, terbatas. Ya. Itu tadi yang saya bilang di awal bahwa ilmu ekonomi itu dimulai dari adanya keterbatasan gitu. Ya, karena kita terbatas gitu ya. Maka prinsip ekonomi yang pertama dia bilang gini,
people face trade-off. Ya, kita selalu menghadapi dilema di dalam kita menjalankan kehidupan ini, gitu. Ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Dalam waktu yang sama ya, dengan sumber daya yang kamu punya, itu kamu diperhadapkan dengan pilihan. Kamu tidak bisa melakukan semua hal gitu. Di dalam prinsip ekonomi pun seperti itu. Misalkan ya, Anda punya uang 100 juta rupiah begitu. Nah, dengan uang yang Anda miliki sebesar 100 juta rupiah, Anda itu diperhadapkan dengan pilihan. Misalkan gini, pilihannya adalah kamu bikin bisnis A atau kamu bikin bisnis B. Ya, dengan uang 100 juta, kamu tuh nggak bisa melakukan semua hal gitu. Oleh sebab itulah, maka kita harus memilih A atau B gitu. Ya, itu prinsip ekonomi gitu ya. Karena kita nggak bisa melakukan semua hal dalam waktu yang bersamaan dengan keterbatasan kita gitu. Oke, nah itu contohnya. Tapi ada contoh yang lebih simpel di sini ya. Kita pun sebenarnya, kamu nih lulus SMA gitu ya, dengan keterbatasan kamu tuh dikasih pilihan. Kamu bekerja atau kamu belajar, ya kan ya? Atau kamu lulus SMA, kamu memilih untuk tetap sekolah gitu, atau kamu bekerja gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kamu bekerja kamu dapat uang tapi kamu tidak dapat gelar gitu. Kalau kamu kuliah kamu dapat gelar tapi kamu tidak dapat uang. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi ini contoh-contoh yang lain bisa kamu lihat ya. Tapi yang jelas kita tuh selalu diperhadapkan dengan pilihan atau dilema gitu. Ya, itu prinsip ekonomi. Ya, prinsip ekonomi itu kita diperhadapkan dengan dilema. Saya nggak tahu apakah ada orang yang mau menyanggah ini dan menyatakan ini tidak benar, silahkan gitu ya. Tapi menurut Menkui bahwa prinsip ekonomi pertama karena kita adalah terbatas, maka people face trade-off. Gitu. Kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Ya, itu prinsip ekonomi. Ya. Kalau kamu mau membantah, silakan, tapi kamu bantahnya dengan penjelasan gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Kalau Anda baca buku, dia bilang gini, kalau kamu punya modal, kamu boleh berbisnis untuk membuat senjata, atau kamu mau berbisnis untuk buat mentega gitu, itu pilihan ya. Atau kamu buat makanan atau buat pakaian gitu ya. Ini dalam pilihannya adalah santai atau kamu bekerja gitu ya. Itu contoh-contoh. Ya, jadi people face trade-off. Ya, itu prinsip ekonomi yang pertama. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Oke, lanjut. Prinsip ekonomi yang kedua, coba perhatikan baik-baik. Ya, the cost of something is what you give up to get it. Ya, atau there is no free lunch gitu ya. Jadi nggak ada makan siang gratis. Dalam prinsip ekonomi nggak ada makan siang yang gratis. Jadi kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, maka kamu harus mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan itu. Ya, itu prinsip ekonomi yang kedua. Ya. Nah, jadi itu pilihannya, ya. Karena untuk the cost of something is what you give up to get it. Artinya nggak ada makan siang yang gratis. Ya. Jadi sama, ini mirip-mirip seperti yang pertama. Ya, kalau kamu mau misalkan sarjana teknik gitu ya, maka kamu the cost of something-nya adalah kamu kehilangan kesempatan untuk bekerja selama kamu jadi mahasiswa, plus kos-kos yang lain. Kamu harus keluarkan uang misalkan ya, kamu harus keluarkan
waktu kamu, kerja keras, pikiran dan perasaan ya, itu the cost of something. Dalam ekonomi pun sama. Jadi kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, ya itu adalah kamu harus memberikan sesuatu untuk mendapatkannya, ya. Atau no freelance. Itu istilah yang terkenal adalah no freelance, gitu ya. Nah, ada yang dimaksud dengan opportunity cost, ya. Opportunity cost itu apa sih? Misalkan kamu diperhadapkan dengan pilihan, ya. Kamu mau sekolah, ya, dapat estek, ya. Tetapi kamu kehilangan kesempatan untuk bekerja mendapatkan uang. Itu namanya opportunity cost, ya. Itu prinsip yang sangat umum di dalam ekonomi, ya, the opportunity cost. Jadi kamu kehilangan satu kesempatan kalau kamu ngambil kesempatan yang lain, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang saya sering kasih ya, the cost of something. Kalau kamu mau dapatin sesuatu adalah dua contoh ini yang paling sering ya, yang paling ya. Kobe Bryant ya, kalau dalam tulisan di buku Kobe Bryant itu udah bilang apa? To skip college ya. Jadi dia mengskip college-nya dia, berlatih untuk mendapatkan apa? Prestasi-prestasi di bidang basket. Itu the cost of something-nya ya. Demikian halnya dengan Lionel Messi ya. Dia harus kehilangan waktu remajanya misalkan ya, hanya untuk berlatih di Akademi La Masia misalkan. Ya. Tetapi pada karirnya akhirnya dia sukses gitu ya. Jadi tidak ada yang gratis lah ceritanya ya. Oke. Itu prinsip ekonomi yang kedua ya. Karena saya bilang kita santai aja. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Yang 2020 ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Kalau kecepatan langsung dibilang ya. Siap, Pak. Ya, oke. Prinsip ekonomi yang ketiga. Ya. Kita banget ini ya. Kita banget itu artinya apa? Semua orang tuh mikir untung gitu ya. Di dalam prinsip ekonomi pun sebenarnya orang tuh berpikir tentang membandingkan antara benefit yang dia peroleh dengan cost yang dia keluarkan gitu. Jadi prinsip ekonomi yang ketiga itu apa? Rational people itu things at the margin. Maksudnya apa sih? Ketika kita mau memutuskan untuk melakukan sesuatu kegiatan ekonomi, ya teman-teman, itu kita mengcompare antara apa? Mengcompare antara benefit dan cost. Ya, kalau yang semester atas mungkin ngerti ini, apa itu benefit, apa itu cost. Ya, jadi ketika kita mau melakukan sesuatu dalam kegiatan ekonomi ya, itu rational people dia bilang apa? Berpikir tentang margin. Ya. Jadi people make decision by comparing cost and benefit at the margin. Ya, kira-kira itu. Oke. Itu prinsip ekonomi banget ya. Jadi rational people itu berpikir tentang apa? Berikutnya, nah prinsip ekonomi yang keempat adalah people respond to incentive. Ya, maksudnya apa? Because people make decision by comparing cost and benefit, ya. Dibilang that behavior may change when the cost of benefit change. Ya, maksudnya gini. Ketika seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi karena dia membandingkan antara cost dan benefit, maka kalau terjadi perubahan, maka dia pun akan berubah, gitu ya, atau dia akan berespon. People respond to incentive. Ya, contoh yang sederhana seperti ini. Ya. Nah, bila harga apel naik, misalkan ya, kita akan membeli buah, pir, gitu, ya. Ini dari sisi konsumen nih, ya. People respond to incentive, artinya selalu dia membandingkan antara
benefit dan cost. Ya. Dia akan berubah kalau terjadi perubahan di dalam benefit cost-nya. Ya. Nah, salah satu contohnya adalah gini, bila harga apel naik, ya, sebagai konsumen, ya, kita akan membeli buah pir. Dalam asumsinya adalah pir itu memberikan kepuasan yang sama dengan apel misalkan. Ya, jadi oke, sekarang harga apel naik nih, kita sebagai pembeli ya udah kita pilih pir aja gitu. Nah, itu prinsip ekonomi. Ya. Nah, tapi dari sisi si produsen apa? Bila harga apel naik, dia bilang para petani ya akan segera menambah pekerja dan menanam lebih banyak apel karena manfaat menjualnya itu meningkat, gitu ya. Nah, jadi dua pihak yang berbeda itu memberikan respon yang berbeda terhadap perubahan sesuatu. Dari sisi petani dia bilang oke, kalau gitu kita tanam aja lebih banyak apelnya. Kenapa? Karena mungkin kita mendapatkan keuntungan atau manfaat menjualnya lebih banyak. Dari sisi pembeli ya, dia akan bilang oke, kita pindah aja dari apel ke piring. Ya. Itu people respond to incentive. Ini contoh yang saya kasih ya teman-teman, ini contoh-contoh yang simpel ya. Kalau contoh yang agak ribetnya kamu bisa lihat di buku ya. Ini saya ambil contoh-contoh ini supaya gampang untuk dipahami aja ya. Buku menjelaskan sangat detail ya. Kalau kamu baca bukunya pasti dia akan jelaskan lebih detail ya. Jadi prinsip ekonomi yang keempat adalah people itu apa? Respon kepada apa? Insentif. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan selanjutnya di sini. Oke. Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Karena pertemuan pertama ini masih basic-basic ya, mungkin nggak tingkat kesulitannya nggak terlalu. Nanti di minggu depan tuh ya, supply demand ya, itu kita belajar apa itu supply demand itu udah masuk ke apa namanya inti daripada pelajaran ekonominya ya. Kalau ini masih pengantar ya. Oke, sekarang lihat nih. Ada prinsip ekonomi yang kelima, prinsipal yang 5 ya. Trade can make everyone better off. Ya. Nah, kan tadi kita penjelasan saya di awal bahwa setiap orang itu punya resource ya. Tetapi artinya gini, setiap orang itu punya resource dan dia bisa melakukan sesuatu hal gitu. Ya, atau dia bisa menghasilkan sesuatu gitu ya, tetapi dia tidak bisa menghasilkan yang lain gitu ya, tidak bisa menghasilkan yang lain gitu. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa terpenuhi kebutuhannya ya, karena dia tidak bisa menghasilkan yang lain yang sebenarnya juga yang lain itu dia butuh gitu loh ya, gitu ya. Nah, makanya prinsip ekonomi yang kelima dia bilang apa? Trade can make everyone better off. Ya, jadi maksudnya apa? Ya, people gain from their ability to trade with one another. Ya. Jadi maksudnya gini, kalau kamu mau mendapatkan hal lain dari apa yang kamu tidak bisa, maka dalam prinsip ekonomi kita punya istilahnya trade can make everyone better off. Ya, artinya lakukanlah apa? Pertukaran dengan orang lain. Ya, lakukanlah apa? Pertukaran dengan orang lain. Jadi dalam prinsip ekonomi yang kelima dia bilang apa namanya? Ini nih. People itu to specialize in what they do best, gitu ya. Jadi lakukanlah yang terbaik dari apa yang kamu bisa lakukan. Ya. Nah, artinya apa? Misalkan gini,
di dalam kegiatan ekonomi misalnya ada seorang petani gitu. Jadilah seorang petani yang menghasilkan hasil yang terbaik gitu. Ya. Dengan kamu bisa menghasilkan hasil yang terbaik, kamu bisa memenuhi kebutuhan yang lain yang kamu butuh gitu. Caranya apa? Ya lakukan pertukaran dengan orang lain gitu. Yang dimaksud dalam ini adalah lu gak usah mikir lu bisa melakukan semuanya gitu ya. Lu nggak harus mikir lu bisa melakukan semuanya gitu ya. Nah, di dalam prinsip ekonomi pun seperti itu. Kita ya udah kita pikir aja atau kita fokus aja terhadap apa yang memang kita bisa lakukan dan itu kita lakukan yang terbaik. Gitu. Untuk kebutuhan yang lainnya ya kita bisa lakukan itu dengan apa? Trade gitu ya, dengan cara bertukar dengan yang lain gitu ya. Misalkan petani nggak usah mikir gimana cara bikin pesawat gitu ya. Atau pabrikan pesawat nggak usah mikir gimana cara menghasilkan misalkan mangga yang berbuah ranum gitu ya, kira seperti itu. Nah, jadi itu trade can make everyone better off. Ya, nah itu prinsip ekonomi yang kelima ya. Nah, makanya ya negara kan di awal tadi saya bilang bahwa apa itu ekonomi? Ekonomi adalah studi mengenai bagaimana society itu mengatur sumber dayanya supaya kebutuhan yang lain terpenuhi. Nah, itulah fungsi misalkan pemerintahan gitu. Pemerintah itu harus berpikir bagaimana supaya setiap orang-orang di dalam suatu daerah atau suatu negara itu bisa melakukan yang terbaik dari apa yang mereka bisa. Nah, fungsi negara adalah apa? Atau fungsi pemerintah atau fungsi kepala ya, memastikan bahwa setiap orang itu ya atau setiap bagian itu bisa melakukan bagiannya masing-masing dengan baik. Kira-kira gitu yang dimaksud dengan ilmu ekonomi ya. Oke, itu yang kelima. Jadi trade can make everyone better. Ya. Ada pertanyaan? Lompat-lompat ya ini cara berpikirnya teman-teman ya, karena prinsip ekonomi ini merangkum dari 35 chapter dari bukunya Mentri. Ya, jadi mungkin cara berpikir untuk di pertemuan pertama ini masih lompat-lompat ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Enggak, Pak. Oke. Oke. Nah, berikutnya, markets are usually a good way to organize economic activity. Ya, ini nyambung dengan yang kelima ya. 5 itu bilang apa? Bahwa trade can make everyone better off. Nah, yang keenam, market are usually a good way to organize economy, gitu ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kan tadi di sini trade can make everyone better off. Maksudnya gini, setiap orang itu kan punya the best yang dia harus lakukan, gitu ya. Nah, untuk mempertemukan antara si A dan si B, gitu ya, si A dan si B itu perlu kita sebut dengan adanya pasar, ya. Tadi misalkan si A ini memproduksi, dia seorang petani, gitu ya. Ada si B yang memproduksi hal lain, gitu. Nah, untuk seluruh kebutuhan itu terpenuhi, maka kita perlukan yang namanya suatu pasar namanya. Apa itu pasar? Pasar adalah tempat pertemuan antara si produsen dan si pembeli gitu. Misalkan gini,
dalam satu sisi kita ini kadang sebagai produsen, dalam sisi yang lain kita itu adalah konsumen gitu ya. Jadi kadang-kadang ada waktu kita berfungsi sebagai konsumen, ada waktu kita berfungsi sebagai apa? Produsen gitu. Kalau kita adalah petani, maka kita produsen untuk hasil pertanian, tapi kita konsumen untuk hal-hal yang lain gitu loh. Ya, kita menjadi konsumen untuk hal yang lain. Misalkan kita perlu bibit, itu kita jadi konsumen namanya. Kita perlu pupuk, kita jadi konsumen, gitu ya. Jadi pada satu waktu kita bisa produsen, pada saat yang lain kita juga produsen, gitu ya. Nah, untuk mempertemukan antara produsen dan konsumen ini supaya bisa ketemu, maka itu yang disebut dengan pasar. Ya, maka dibilang di sini dalam prinsip ekonomi, market are usually a good way to organize economic activity. Gitu. Ya. Jadi pasar itu diperlukan ya, untuk apa? Organize economic activity. Di mana pasar itu mempertemukan antara si penjual dan si pembeli, kira-kira gitu ya. Itu prinsip ekonomi ya. Jadi kalau dalam ekonomi pasti ada yang namanya pasar gitu, nggak mungkin nggak ada pasar, karena tempat bertemunya antara seseorang yang menjadi produsen ya atau seseorang yang menjadi konsumen itu adalah pasar ya, kira-kira gitu. Oke. Nah, dia bilang gini, jadi, oke lah, ini saya lewat aja ya. Nah, di dalam pasar itu teman-teman ada dua pihak tuh. Pihak itu siapa? Pihak yang disebut dengan konsumen, produsen tadi ya. Dan juga ada yang disebut dengan si konsumen. Nah, dia bilang ini, firm atau perusahaan decide bagaimana cara dia memproduksi. Kemudian pernyataan yang lain adalah household decide what to buy and how to work for gitu. Jadi gimana saya menjelaskannya? Jadi pasar itu adalah tempat suatu diberi kebebasan nih, si produsen mau beli apa terserah dia gitu ya. Di pasar juga tempat di mana si konsumen mau beli apa terserah dia gitu ya. Jadi pasar itu adalah tempat bertemunya antara si konsumen dan si produsen, tapi masing-masing mereka tuh punya kayak semacam kekuatan untuk nih. Kalau perusahaan oke, aku bisa produksi segini banyak gitu ya. Kalau dari pihak si konsumen, aku maunya belinya segini gitu ya. Nanti kita akan nyambungkan itu di prinsip ke-7, makanya saya taruh itu di sini ya. Oke. Saya lanjut. Nah, saya lanjut ya. Prinsip ekonomi yang ke-7 adalah government can make sometimes improve market outcomes. Nah, jadi gini, karena pasar itu adalah diberi kebebasan kepada si produsen maupun si konsumen, ya, maka terkadang itu kalau tidak ada yang mengaturnya, gitu ya, kalau tidak ada pihak yang melakukan intervensi, maka kadang-kadang ya si produsen itu akan berlaku seenaknya gitu. Maksudnya gini, dia memproduksi sesuatu, dia bisa memberikan harga terserah dia gitu ya. Nah, atau si konsumen pun bisa berlaku terserah dia gitu. Ya. Jadi karena terserah dan terserah, ya kan ya. Makanya perlu ada pihak yang melakukan intervensi supaya terjadi titik temu antara si produsen tadi dengan si konsumen. Nah, siapakah itu? Itu adalah kita sebut sebagai government.
government atau pemerintah itu adalah yang punya kewenangan untuk membuat suatu aturan-aturan atau suatu regulasi-regulasi untuk mengatur supaya tidak terjadi perselisihan antara produsen maupun si konsumen gitu loh ya. Artinya campur tangan pemerintah itu diperlukan, kadang-kadang diperlukan di dalam kondisi-kondisi yang tidak terjadi deal antara si konsumen dan si produsen ya. Saya kasih contoh gini biar gampang ya. Misalkan gini, karena ada salah satu pihak yang punya, saya ngomongin dari sisi produsen ya, dia punya kemampuan untuk memproduksi lebih banyak, modalnya banyak gitu ya, maka kadang-kadang si produsen ini dia bisa mengatur harga atau dia bisa melakukan hal-hal tanda petik ya curang gitu untuk mematikan misalkan pemain lain gitu loh, pemain lain gitu ya. Nah, di dalam ekonomi itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena semua itu harus diatur gitu ya. Semua orang itu sebenarnya punya tanda petik hak untuk melakukan lah gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang misalkan karena ada satu dua pengusaha atau perusahaan yang punya kemampuan, maka dia misalkan dia monopoli gitu ya, monopoli. Artinya tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memproduksi yang sama ya dengan kekuatan yang dia miliki, dia menghadang untuk orang melakukan itu ya, sehingga pada akhirnya dia pemain tunggal misalkan, dan dia bisa mengintervensi harga bisa suka-suka dia ya. Nah, supaya itu tidak terjadi maka pemerintah harus turun tangan. Dia membuat namanya undang-undang misalkan anti monopoli gitu. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu emang harus ada gitu. Dalam membuat regulasi, dalam membuat kebijakan-kebijakan yang bisa merangkul baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen gitu. Ya. Kira-kira itu fungsi pemerintah. Government can sometimes improve market outcomes ya. Nah, dalam pemerintahan ya, ini saya loncat lagi teman-teman. Kita kenal ada dua rezim yang sangat ekstrim. Rezim kapitalis atau kita sebut itu rezimnya barat ya. Kebebasan gitu ya. Tapi di dalam rezim yang bebas, yang liberal sekalipun ya, tidak serta-merta kebebasan itu mutlak, gitu ya. Tidak serta-merta kebebasan itu mutlak. Nah, oleh sebab itulah pemerintahan tetap harus perlu, ya. Maka negara-negara seperti yang bersifat liberal, Amerika dan sebagainya, pemerintah membuat aturan-aturan gitu, ya. Bahkan jadi gini, tidak ada satu negara pun yang penduduknya itu sangat bebas gitu, ya. Nah, atau gini, yang ekstrim yang lain adalah komunis gitu. Komunis kan kita tahu sendiri bahwa segala sesuatunya itu diatur oleh negara gitu. Tapi apakah benar seluruhnya itu diatur oleh negara? Enggak juga gitu ya. Jadi tidak ada negara yang sangat liberal, tidak ada juga negara yang sangat komunis yang seluruhnya diatur oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu sebenarnya hanya sebagai lembaga yang mengatur supaya masyarakatnya itu bisa bisa sejahtera lah, itu kira-kira ya. Tujuan dari negara kan untuk mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Nah, dalam prinsip ekonomi ini saya hubungkan lagi nih. Dalam prinsip ekonomi, government can sometimes improve market outcomes gitu ya. Jadi
tidak mungkin di dalam dalam kegiatan ekonomi itu tidak ada campur pemerintah di dalamnya, ya, karena diperlukan pihak yang memang mengatur supaya tidak terjadi yang satu menggilas yang lain misalkan ya. Kadang-kadang si produsen pun harus dilindungi gitu dari si konsumen ya, atau si konsumen yang dilindungi dari si produsen. Jadi itu dua hal yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi government can sometimes improve market outcomes ya. Itu contohnya ya. Kalau kamu baca bukunya mungkin agak panjang ya, tapi penjelasan government can sometimes improve market outcomes itu seperti itu ya. Oke. Itu prinsip ekonomi yang ketujuh. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau kecepatan bilang ya. Ada pertanyaan? Belum ada sih, Pak. Belum, Pak. Masih oke Ada, aja. Pak. 2020 ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Ya, mudah-mudahan nggak adanya itu karena yang saya sampaikan itu jelas ya. Oke. Nah, ini agak loncat lagi teman-teman ya. Jadi otak kalian sore ini loncat-loncat ya. Jadi karena ini saya bilang tadi ngerangkum dari bukunya si Menkwi yang dituangkan dalam 10 prinsip ekonomi, jadi loncat-loncat gitu ya. Oke, nah untuk yang prinsip ekonomi ke-8 ini saya akan jelaskan ini nanti setelah UTS ya. Jadi setelah UTS itu mulai masuk ke dalam prinsip ekonomi 8, 9, 10 dan seterusnya ya, 8, 9, 10 ya. Nah, prinsip ekonomi ke-8 ini adalah bicara mengenai suatu negara nih, ya, bicara mengenai suatu negara, ya. Standard of living depend on country production. Ya, jadi standar hidup suatu negara itu tergantung dari seberapa besar negara itu bisa menghasilkan, gitu, ya. Jadi standar hidup Pak Rudi itu apa sih? Standar hidup Pak Rudi itu ditentukan oleh seberapa banyak yang Pak Rudi bisa hasilkan, gitu ya. Semakin banyak yang bisa saya hasilkan, maka saya sebenarnya standar hidup saya makin tinggi. Kenapa semakin tinggi standar hidup saya? Karena saya menghasilkan lebih tinggi dari menghasilkan yang lebih banyak, gitu, ya. Nah, demikian juga suatu wilayah, misalkan suatu kecamatan, suatu kabupaten, provinsi, suatu negara. Itu standar livingnya itu ditentukan oleh seberapa mampu mereka menghasilkan sesuatu, gitu ya. Kalau daerah itu menghasilkan sesuatu yang banyak, maka standar hidup mereka pun akan lebih tinggi, gitu ya. Artinya mereka lebih sejahtera dibandingkan dengan negara lain atau daerah lain, gitu ya, karena mereka bisa menghasilkan lebih banyak, gitu ya. Jadi standar hidup itu ditentukan oleh apa sih? Ya, ditentukan oleh seberapa mampu kamu melakukan sesuatu atau kamu menghasilkan sesuatu. Nah, demikian juga prinsip ekonomi ya, teman-teman. Nah, standar hidup itu depend on country production. Ya, itu maksudnya. Ya, nanti penjelasannya ada di sini. Bla 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 dan sebagainya. Nah, ini chapter 23, 24 nanti akan bicara tentang prinsip ekonomi yang ke-8 ini. Ya. Oke, itu prinsip ekonomi yang ke-8. Standar hidup itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh seberapa besar dia menghasilkan, gitu ya. Nah, apa saja yang nanti mempengaruhi supaya seseorang itu bisa menghasilkan lebih banyak? Nah, itu kita pelajari di detailnya, ya. Apa saja yang mempengaruhi supaya negara itu misalnya menghasilkan lebih banyak, gitu ya, supaya penduduk negara itu sejahtera. Nah, itu bicaranya adalah makroekonomik, gitu ya, lebih luas ya. Kalau di awal-awal kita belajar mengenai supply demand, apa pengaruh dari ini terhadap perusahaan ya, apa pengaruhnya terhadap ini. Tapi kalau udah ngomongin mulai chapter 8 prinsip ekonomi 8 chapter 23 itu udah ngomongin bicara suatu negara atau makro namanya, makroekonomik ya.
bagaimana misalkan ekspor itu mempengaruhi kehidupan ekonomi suatu negara dan sebagainya. Kira-kira gitu ya. Oke, tinggal 2 lagi teman-teman. Ya. Setelah itu kita istirahat sebentar. Saya akan masuk ke berpikir sebagai seorang ekonom. Ya. Nah, prinsip ekonomi yang ke-9 ya, saya habisin aja ya. Ini loncat lagi nih ya. Di dalam prinsip ekonomi ke-9 ini kita akan bicara nanti bagaimana kita sebut dengan ada inflasi, ada suku bunga dan sebagainya gitu ya. Nah, prinsip ekonomi ke-8 itu price rise when the government prints too much money gitu. Ya, salah satu yang menyebabkan inflasi di suatu negara itu adalah, mungkin kamu ini telan dulu bulat-bulat ya teman-teman. Oh, Pak Rudi ini ngomongnya apa sih? Nanti itu kita pelajari di chapter 26 kalau nggak salah ya. Jadi harga itu akan naik ketika pemerintah print too much money. Nah, di bab ini saya akan menjelaskan banyak tentang kenapa itu harga bisa naik. Ya, penyebab dari harga naik itu kenapa? Salah satunya adalah misalkan government print too much money gitu. Uang yang beredar itu terlalu banyak di masyarakat. Kenapa uang beredar bisa banyak? Bagaimana cara supaya uang beredar itu tidak banyak dan sebagainya? Itu nanti kita belajar di prinsip ekonomi yang ke-9. Tapi secara garis besar dia bilang gini, kalau pemerintah itu terlalu mencetak banyak uang, ya, itu harga akan naik. Maksudnya apa? Nanti tunggu sabar. Kita akan jelaskan di chapter 26. Ya. Kalau saya jelaskan sekarang, takutnya waktunya nggak keburu karena saya harus main grafik di sini ya, masuk dulu definisinya dan sebagainya, gitu ya. Karena ini banyak grafik-grafik nanti yang kita akan belajar di sini. Ya, telan aja dulu bulat-bulat ya. Jadi harga itu akan naik ketika government itu print much money. Mungkin gambarannya gini ya, kalau kamu punya uang banyak gitu ya, kalau kamu punya uang banyak ya, tetapi tidak diikuti oleh bertambahnya jumlah produksi dari barang-barang ya, semua orang duitnya banyak gitu, tapi yang mau dibeli tetap segitu gitu ya, yang barang yang mau dibeli itu tetap segitu, maka itu akibatnya apa? Akibatnya itu harga akan naik gitu. Kalian kan di kelas ada 24 nih ya, 24 lah misalkan. Setiap orang itu nambah uangnya 3 juta misalkan, tetapi barang yang dibeli itu aja gitu, nggak nambah, maka sebenarnya harga itu otomatis akan naik. Kenapa? Ya orang punya uang banyak, tapi yang mau dibeli nggak nambah gitu. Ya, akhirnya apa? Harganya naik. Nah, itu pengertiannya ya. Paling gampang untuk mengartikan prinsip ekonomi 9 itu seperti itu, ya. Oke. Terakhir. Nah, ini juga sama teman-teman, mungkin juga prinsip ini saya nggak akan jelaskan detail, tapi saya kasih gambaran seperti ini, ya. Ini saya ngomongin pemerintah ya, saya ngomongin pemerintah gini. Misalkan nih dalam mengatur ekonominya ya, pemerintah itu selalu diperhadapkan dengan trade off ya. Kenapa trade off ya? Karena satu kebijakan itu tidak bisa memuaskan semua orang gitu ya. Artinya gini, kalau satu kebijakan diambil misalkan ya, itu akan berakibat terhadap kebijakan yang lain gitu loh ya. Misalkan gini lah, sebutlah pemerintah ingin mau supaya inflasinya turun, salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah naikkan bunganya, bunga bank ya. Kalian nggak ngerti terserah, tapi ini saya kasih contoh. Saya kasih contohnya
supaya kalian ada gambaran aja. Misalkan gini, Presiden Jokowi ini bingung nih, pandemik nih ya, apa yang gua harus lakukan? Oke, kita kasih sekarang BLT kita kasih gitu. Oke, di satu sisi kebijakan itu baik, gitu ya. Tapi itu pasti akan berdampak terhadap hal yang lain gitu loh. Ya. Jadi tetap aja kalau kita bicara dalam prinsip ekonomi, sesuatu kebijakan dalam ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah itu bakal berakibat terhadap hal yang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan itu seminimal mungkin ya itu dampaknya negatif, semaksimal mungkin dampaknya positif. Tetapi ada nggak dampak negatif dari pemberian BLT yang tiap orang tuh dikasih 600.000 misalkan ya? Pasti ada gitu. Untuk saat ini itulah mungkin yang terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat misalkan. Nah, kalian jadi bingung kan ya kok daya beli dan sebagainya. Oke, tapi maksud saya gini, kalau tadi kan kita diperhadapkan dengan trade off gitu ya. Nah, sama juga dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, itu pasti selalu ada trade off-nya gitu. Ya, selalu ada trade off. Ya. Jadi lu bikin ini nggak akan semuanya itu berdampak baik lah gitu. Pasti ada hal-hal yang tidak baiknya gitu. Ya, itu yang dimaksud dengan prinsip ekonomi yang 10. Ya, kita menghadapi trade off ya. Kalau ini contohnya kalau ini dikasihnya kan inflasi dan pengangguran gitu ya. Tapi yang di buku ini sebenarnya maksudnya adalah masyarakat itu selalu menghadapi trade off atau pemerintah selalu menghadapi trade off dari keputusan yang dia buat gitu. Ya, itu prinsip ekonomi yang 10 ya. Oke guys. Itu ada 10 prinsip ya. Nanti pelan-pelan satu-satu prinsip ini akan diimplementasikan di dalam bab-bab yang ada di buku ini. Ya, jadi saya pikir kalian ya pahami aja dulu semampunya ya. Nanti akan kita bahas lebih detail di bab-bab yang ada di buku ini ya. Saya stop dulu. Saya share screen lagi ya. Setelah kita belajar prinsip-prinsip ekonomi ya, yang dituliskan oleh si Menkui, ya. Kalau Anda mau membantahnya silakan, tapi bantahlah dengan argumen-argumen yang ilmiah, ya. Oke, thinking like economics, ya. Jadi apa maksudnya? Berpikir sebagai layaknya seorang ekonom. Ya, apa itu ekonom? Ya, ekonom adalah seseorang yang punya ahli di bidang ekonomi ya. Nah, dengan berharap dari mata kuliah ini setelah Anda lulus ya, Anda tuh jadi minimal pasif atau paham masalah-masalah ekonomi. Ya, kalau nanti ada bacaan-bacaan tentang suku bunga, inflasi, ya, GDP, pertumbuhan ekonomi, terus supply demand, elastisitas gitu ya, nilai dolar terhadap rupiah, rupiah terhadap dolar, atau kita sebut itu adalah rate ya, nilai tukar gitu. Itu setelah Anda belajar ekonomi, seharusnya sih Anda paham apa yang dimaksud. Ya, jadi tanda petik menurut saya Anda menjadi seorang setengah ekonom gitu. Dibilang setengah juga enggak lah ya, cuma 2 SKS gitu ya. Minimal ngerti lah, paham masalah-masalah ekonomi gitu. Ya. Sekarang kan misalkan gini, apalagi masa-masa pandemik, nanti di akhir cerita ya saya akan bawa kita diskusi-diskusi mengenai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan pandemik ya. Sabar aja, nanti di terakhir-terakhir 2 pertemuan terakhir saya akan minta Anda untuk nonton banyak tayangan-tayangan tentang economic challenge. Kita bahas di kelas ya. Kayak kita ngomong kayak ahli di bidang ekonomi lah gitu ya. Oke.
Lanjut. Thinking like economics. Every field of study ya punya terminologinya masing-masing. Ya. Kalau Anda matematik, seorang ahli matematika, Anda pasti sering mendengar integral, aksion, vektor dan sebagainya. Psikologi juga dengan semua istilah-istilahnya. Juga kalau Anda seorang ekonom, ya, kalian bakal sering diperhadapkan dengan istilah-istilah di bawah ini. Ya, supply, demand, opportunity, itu adalah hal-hal yang Anda biasa dengarkan atau Anda bicarakan ketika Anda adalah seorang ekonom. Gitu. Ya. Nah, lanjut. Kenapa tidak bisa lanjut? Lanjut. Nah, ekonom expert di bidang social science gitu. Ya. Nah, kenapa sih ekonom itu disebut juga sebagai scientist? Itu pertanyaan. Atau bisa saya bilang seorang scientist itu dikatakan dia scientist, apa kategorinya gitu kan ya? Nah, seorang ekonom juga bisa dibilang sebagai scientist, ya, tapi scientist di bidang sosial gitu, atau ekonom itu adalah expert di social science gitu ya. Nah, kenapa dia dikatakan seorang sains? Karena di dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, dia menggunakan metode-metode sains untuk memecahkan masalah. Jadi, apa itu metode sains? Metode di mana ketika memecahkan masalah, dia harus menggunakan kaidah-kaidah ilmiah atau kaidah-kaidah metodologi ilmiah. Kumpulin data, olah datanya, ya, kemudian lakukan analisis, baru ambil kesimpulan. Atau di awal mungkin membuat suatu hipotesis gitu. Buat hipotesis dulu, ya, baru untuk membuktikan bahwa apakah hipotesis kita itu benar gitu, maka dibuatlah eksperimen. Eksperimennya itu kumpulin datanya, olah datanya, kemudian analisis datanya, baru ambil kesimpulan apakah hipotesis itu benar atau salah gitu. Nah, itu yang disebut dengan metode ilmiah. Sama seperti itu, para ekonom pun dalam memecahkan masalah yang ada di dalam kehidupan ekonomi itu selalu menggunakan kaidah-kaidah sains gitu. Ya, nanti kita kasih contoh. Misalkan kalau terjadi misalkan rupiah meningkat harganya atau rupiah sekarang melonjak. Kenapa rupiah melonjak atau melemah terhadap dolar misalkan? Maka itu harus dibuktikan. Penyebabnya apa? Misalkan penyebabnya karena A gitu. Hipotesisnya adalah dolar menguat terhadap rupiah karena A gitu. Tapi itu nggak boleh sampai di situ. Untuk membuktikan bahwa dolar itu menguat karena A, maka harus dibuktikan. Dibuktikannya gimana? Kumpulin datanya, olah datanya, dan lakukan analisis untuk membuktikan bahwa dolar itu menguat atau rupiah melemah terhadap dolar itu disebabkan oleh A misalkan. Nah, itu yang disebut dengan seorang ekonom. Ya, jadi dia menggunakan metode-metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya gitu, ya, dalam ekonomi. Ya, itu maksudnya. Oke, mudah-mudahan Anda paham. Berikutnya, ya, ini yang saya terlihat tadi. Ya, the economics itu adalah seorang scientist. Ya, dia involve thinking analytically, ya, makes a use scientific method. Ya, sama seperti misalkan Newton, ya, dia kan scientist, ya. Nah, Newton ketika dia mau menemukan teori gravitasi, ya, katanya dia lagi duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba apel jatuh, terus dia bingung, ini kok apelnya jatuh ke bawah ya. Kemudian dia buatlah hipotesis bahwa
kayaknya nih kalau dia jatuh ke bawah nggak melayang-layang, itu disebabkan oleh hipotesisnya adalah ada gaya gravitasi. Tapi untuk membuktikan bahwa benar itu ada gaya gravitasi, maka dia melakukan percobaan-percobaan. Nah, demikian juga dengan ekonom, gitu ya. Itu yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi dia melakukan metode-metode sains. Kira-kira itu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau Anda belajar ekonomi, wah itu nggak saintis tuh, dilecehin gitu. Enggak ya, teman-teman. Ekonom pun seorang saintis, tapi social science. Ya. Banyak ya teman-teman, para ekonom kita yang dia tadinya itu profesor gitu ya, ternyata diselidiki ngambil S1-nya itu fisika misalkan, S2-nya ekonomi gitu. Ya. Jadi ada juga orang-orang yang disebut ekonom di negara ini ya, yang awalnya itu nggak ngambil ekonomi di awalnya gitu, tapi karena dia pengen belajar ekonomi ya dia ngambil S2, S3-nya mungkin bidang ekonomi gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke, nah the rule of assumpsi ya. Seperti ilmu-ilmu lain ya, demikian juga di dalam ilmu ekonomi atau seorang ekonom itu membuat asumsi. Untuk apa? Untuk mempermudah understand ya. Untuk apa? Memudahkan untuk dimengerti ya. Jadi asumsi itu sama seperti ilmu lain, asumsi tetap ada juga di dalam ekonomi, atau ekonom pun sering membuat asumsi gitu. Ya. Asumsi itu adalah untuk mempermudah kita memahami sesuatu, ya kita buat asumsi gitu. Ya, misalkan gini, asumsinya adalah faktor lain dianggap konstan, atau kalau kamu mau meneliti A, karena banyak variabel-variabel, kamu mengasumsikan variabel yang lain itu konstan. Itu namanya asumsi. Sama juga di dalam ekonomi, itu ekonom sering menggunakan asumsi-asumsi di dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Ya, itu the rule of assumption. Ya, nah, economic models. Ya, Anda pernah dengar istilah model ya? Model itu adalah apa ya? Kalau di ilmu kedokteran itu model itu kayak misalkan apa itu namanya? Replika tubuh manusia gitu ya. Jadi kalau kamu mau mempelajari tentang tubuh manusia ya, bukan manusianya yang dibedah gitu. Tapi ada kayak replikanya gitu ya. Demikian juga di dalam ekonomi ya. Kita sering menggunakan model-model gitu ya. Di dalam ekonomi sering menggunakan model-model. Nah, model itu gunanya buat apa sih? Untuk simplify reality ya. Jadi untuk memudahkan kita untuk belajar tubuh manusia, maka pelajarilah replikanya ya dalam bentuk replika tubuh manusia itu. Demikian juga masalah ekonomi yang sangat luas gitu ya, dibuat menjadi model-model yang mudah untuk dipahami gitu. Ya, itu maksudnya economic models ya. Oke, ini contoh-contoh model yang ada di ekonomi yang saya nggak mau bahas ya. Anda bisa baca, tapi saya nggak mau bahas ini terlalu dalam. Saya mau menjelaskan cuma gini. Dalam ilmu ekonomi pun itu sering kita menggunakan model-model gitu ya. Nah, nanti Anda setelah semester berapa ya? Ini TI atau pangan saya ngajarnya? TI ya. Nah, senior kalian tuh udah belajar namanya permodelan sistem ya. Jadi ada kuliah namanya permodelan sistem gitu. Untuk mempermudah itu kita menggunakan permodelan gitu, namanya ya. Sama juga masalah ekonomi yang complicated gitu ya, yang rumit gitu ya, dibuat menjadi model-model yang mudah dipahami gitu. Itu maksudnya ya. Oke, ini saya nggak mau jelaskan contoh modelnya ya, saya lewat aja. Oke, nah,
saya lewat ini. Di dalam pelajaran ekonomi sebenarnya ada terbagi menjadi dua ya teman-teman ya. Pertama kita sebut sebagai makroekonomik ya. Ada orang pakarnya di bidang apa? Bidang pakar makroekonomik ya. Contohnya apa misalkan? Mengkaji dampak dari pinjaman pemerintah, perubahan angka pengangguran. Nah, ini contohnya adalah pakar ekonomi. Ya, jadi masalahnya itu masalah yang luas gitu ya. Tapi ada juga pakar di bidang mikroekonomi ya. Jadi efek daripada bunga terhadap pertumbuhan suatu perusahaan misalkan. Ya, suku bunga terhadap bank ini gitu ya, itu bicara mikro ya. Itu bicara mikro. sorry. Jadi ada mikro, ada makro ya. Kalau Anda studi lanjut, misalkan mau jadi ekonom ya, ada spesialisnya. Spesialis ekonomi mikro ya, yang membahas mengenai hubungannya dengan perusahaan misalkan ya. Tapi yang hubungannya dengan masalah-masalah makro suatu negara misalkan, itu namanya makroekonomik ya. Ada mikro, ada makro ya. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan bank gitu ya, itu diperlukan orang-orang yang paham makro gitu ya. Jadi ditarik gitu ya orang yang paham di makro untuk menerjemahkan makro ke dalam mikronya gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda ahli di bidang ekonomi makro, kadang-kadang bank itu lihat, oh ini pintar nih di bidang makro nih. Nah, dia ditaruh di suatu bidang supaya mempelajari masalah makro yang nanti itu bisa diimplementasikan di dalam di bank itu misalkan. Itu namanya dia paham soal makro gitu ya. Sri Mulyani ya, ekonom kita ya, ekonom kita Sri Mulyani, dan itu dia makroekonomik ya. Yang mikro itu kayak yang mikro itu yang mempelajari tentang bagaimana hubungan antara suku bunga dan sebagainya terhadap pertumbuhan perusahaan ini, misalkannya itu bicaranya mikroekonomik gitu ya. Oke, berikutnya, nah apa sih yang ekonom lakukan, ya kan? Jadi seorang ekonom itu ngapain sih gitu? Kalau Anda suatu saat menjadi seorang ekonom, Anda apa sih yang Anda lakukan ya? Nah, ada dua nih ya. Pertama adalah ekonom itu sering menjawab atau sering berperan untuk menjelaskan penyebab dari sesuatu gitu. Ya. Kenapa sih terjadi seperti ini gitu ya? Itu dia explain. Jadi dia mencari tahu penyebab dari sesuatu gitu. Seperti yang saya bilang tadi ya, Oke, sekarang kok harga dolar itu menguat ya terhadap rupiah, atau kok rupiah melemah terhadap dolar ya. Nah, ketika seorang ekonom itu mau mencari tahu penyebabnya apa, dia sedang explain gitu ya. Dia sedang melakukan fungsi sebagai seorang yang namanya menjelaskan sesuatu gitu ya. Atau kita sebut sebagai dia itu adalah seorang apa? Scientist ya. Jadi ketika dia ingin menjelaskan sesuatu, kita sebut dia sebagai scientist. Kenapa sih rupiah melemah? Kenapa sih harga dolar naik? Kenapa sih misalkan inflasi kita tinggi nih? Kenapa misalkan A, kenapa B, kenapa C gitu. Nah, untuk menjelaskan itu maka dia mencari tahu dan kita sebut dia adalah sebagai scientist. Gitu ya. Oke, nah when they trying to change the world, ya, they policy makers. Maksudnya gini, ketika kamu udah tahu penyebabnya apa, maka kamu bisa memberikan solusi harusnya ngapain gitu loh. Ya. Setelah si ekonomi ini tahu tentang, oh ternyata dolar itu menguat karena A gitu ya. Karena apa gitu. Sorry. Makanya untuk supaya rupiahnya menguat, apa yang harus dilakukan? Nah, ketika ekonom mau menjelaskan
apa yang harus dilakukan, maka mereka berfungsi sebagai apa? Policy makers. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah seorang ekonomi bisa jadi policy makers tanpa tahu apa penyebab sesuatu? Harusnya enggak. Ya. Jadi kalau Anda mendengarkan seorang ekonom ya menjelaskan sesuatu ya di TV dengan memberikan solusi-solusi, tapi dia nggak tahu sebenarnya benarkah penyebabnya itu adalah seperti itu, nah itu namanya bukan ekonom ya. Jadi dia bukan saintis lah gitu ya. Jadi kalau mau memberikan solusi terhadap sesuatu ya, maka yang dilakukan adalah mencari tahu penyebab dari sesuatu itu apa gitu. Ya, demikian juga seorang ekonom bisa berfungsi sebagai saintis ya, tetapi juga berfungsi sebagai apa? Policy makers gitu, membuat suatu kebijakan gitu ya. Itu maksudnya. Oke. Kalau kecepatan bilang ya. Nah, positif versus normatif analisis ya. Nah, yang tadi saya bilang, ketika dia bicara mengenai apa sih penyebabnya, dia sedang mengeluarkan statement yang namanya positive statement. Ya. Tapi atau kita sebut sebagai apa? Descriptive analysis. Ya. Jadi positive statement itu kita sebut sebagai positive statement itu adalah descriptive analysis. Dolar itu menguat karena bla 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 gitu. Ya, rupiah melemah karena bla 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 bla. Itu adalah positive statement. Ya. Nah, normative statement adalah statement harusnya seperti apa gitu. Atau solusinya apa? Atau kita sebut adalah perspektif analisis. Jadi, normative statement itu kita sebut sebagai apa? Perspektif analisis. Ya. Ada deskriptif analisis, ada perspektif analisis. Kalau deskriptif, dia menjelaskan tentang penyebabnya apa. Kalau perspektif, harusnya seperti apa nih setelah tahu penyebabnya ini. Ya, itulah yang dilakukan oleh seorang ekonom, gitu ya. Oke, ini contoh-contohnya positif versus normatif analisis. Ya, ini contoh yang positif, ini contoh yang positif, ya. Jadi misalkan dia membuat statement sesuatu, mau menjelaskan sesuatu adalah penyebabnya A gitu, itu kita sebut sebagai positive statement. Tapi ketika dia mau menjelaskan tentang harusnya diapain ya, maka kita sebut itu adalah normative statement ya, atau normative analysis ya. Kira-kira itu. Oke, sebelum masuk yang terakhir, ada pertanyaan soal ekonomi ini, teman-teman? Nggak ada, Pak. Karena saya jam 3 ada meeting ya, jadi saya harus selesaikan dalam waktu 15 menit ke depan. Kebetulan kita ada meeting ya. Oke, ada pertanyaan, guys? Ini paling satu slide lagi nih. Sebelum saya kasih nanti kalian kayak ada PR sedikit lah ya untuk refreshing lah ya dari apa yang kita pelajari ini ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, why economy itu disagree? Ya, disagree itu maksudnya apa sih? Disagree itu gini, satu ekonom dengan ekonom yang lain itu kadang-kadang disagree gitu, ya. Dia si A bilang ini, si B bilang ini gitu, untuk satu masalah yang sama gitu. Oke? Nah, pertanyaannya adalah kenapa ekonomi itu disagree gitu? Ya. Sebelum masuk ke ekonom, saya ngomong dulu lah ya. Si Newton ya, ketika dia merumuskan atau menciptakan teori gravitasi ya, pertanyaan saya adalah apakah semua sepakat dengan Newton? Coba dijawab dulu.
Atau ada nggak pernah Anda baca bahwa ada orang-orang lain yang tidak setuju dengan teorinya Newton ini? Bisa dijawab? Anda nggak pernah Anda membaca, Pak, saya pernah baca, Pak, nih kayaknya si ini nih nggak setuju nih gitu dengan Newton punya teori. Ada nggak? Enggak, Pak. Masa sih? Atau jangan Newton lah ya. Anda nggak pernah Anda dengar yang tidak setuju bahwa bumi ini bulat? Ada, Pak. Hah? Ada. Ada. Siapa yang jawab tuh? Boleh nggak Ki? Boleh nggak sih orang berpikir bahwa bumi itu tidak bulat? Boleh-boleh aja teman-teman. Namanya kebebasan berpikir ya nggak sih? Tapi pertanyaannya adalah, buktikan dong bahwa bumi itu tidak bulat gitu. Teori-teori apa yang kamu mau kasih? Oke, lu nggak setuju dengan teori bahwa bumi itu bulat. Teorinya bumi datar. Buktikan apa yang kamu bisa buktikan? Karena yang bilang teori bumi itu bulat, dia udah kasih tahu bukti-buktinya kan ya. Kalau bilang bumi datar, ya lu kasih tahu dong buktinya apa misalkan. Gitu ya. Jadi boleh. Jadi disagree itu dalam sains itu boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tinggal masalahnya lu sekarang buktikan bahwa apa yang dikatakan orang yang lain itu tidak benar dengan menjelaskan atau memberikan teori yang lu punya gitu loh. Ya kan ya? Wah nggak sepaham gue sama lu gitu. Terus menurut lu apa? Gitu. Pokoknya gue nggak sepaham aja. Nggak tahu menurut gue apa, tapi gue nggak sepaham. Nah itu namanya goblok ya. Jadi nggak sepaham tapi nggak tahu apa yang nggak sepahamnya gitu ya. Itu ngaco namanya, bukan saintis gitu. Nah, ekonom pun sama nih teman-teman. Dia kadang disagree, ya. Jadi disagree-nya dalam bentuk apa? Disagree-nya bisa saja terhadap positive statement-nya gitu. Ya, positive statement kan bicara mengenai apa tadi? Descriptive analisisnya. Penyebab A adalah penyebab dolar itu menguat adalah A gitu. Oh, saya nggak setuju. Saya bilang bahwa dolar itu menguat, penyebabnya B gitu. Boleh nggak? Boleh gitu loh ya. Ya kan ya? Tapi buktikan dong gitu. Lu ada data nggak soal itu gitu. Lu punya research nggak? Lu apa analisis lu terhadap itu gitu. Ya. Kalau ada ya kita debat nih. Ya kan? Jangan debat kusir tapi ya maksudnya ya ungkapkan gitu. Itu namanya disagree terhadap descriptive analysis atau positive statement gitu. Ya. Oke. Nah, tetapi juga bisa saja mereka itu sama terhadap descriptive analisisnya atau positive statementnya itu bisa saja sama ya. Tetapi yang beda adalah perspektif analisisnya atau normative statement yang berbeda gitu. Penyebabnya udah tahu nih sama nih, tapi oleh sebab itu makanya itu beda gitu. Ya, menurut A makanya bla 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 gitu. Menurut si B makanya itu harus seperti ini gitu. Ya. Nah, itu kan bisa disagree. Mana yang paling benar? Ya masing-masing harus kasih apa nih gitu loh ya. Apa gitu ya. Nah, itulah sebabnya teman-teman, kalau Anda lihat debat-debat di TV soal politik para ekonom itu mereka suka berdebat gitu. Ya, Rizal Ramli gitu ya. Mereka suka debat-debat gitu ya. Terus oke, gua ajak debat nih gitu. Nggak apa-apa gitu ya, ditantangin mah. Oke, mari kita debat gitu ya. Lu bawa data, gua bawa data gitu. Kita ngomong sama-sama gitu ya, silakan gitu, nggak apa-apa gitu ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, jadi bisa saja perspektif analisisnya yang berbeda gitu. Nah, persoalannya adalah kenapa sih bisa berbeda perspektif analisis gitu ya. Nah, sebelum masuk ke perspektif analisis yang berbeda, bisa saja
deskriptif analisis yang beda. Ya, jadi penyebabnya itu bisa beda. Nah, penyebab bisa beda itu bisa saja mereka menggunakan metodologi yang berbeda, caranya ya, dan sebagainya gitu. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa normatif statementnya atau harus diapainnya itu bisa berbeda antara si A, si B gitu ya. Kok ini ngomongnya harus diginiin, yang lain ngomongnya kayaknya harus diginiin gitu ya. Mana yang paling benar gitu ya. Nah, kita nggak mau bahas mana yang paling benernya gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa bisa berbeda gitu kan ya. Kenapa bisa berbeda? Nah, perbedaan itu teman-teman ya, itu bisa disebabkan oleh bukunya ini bilang gini, different value. Ya. Jadi setiap orang itu punya nilai yang berbeda-beda. Ya. Punya nilai yang berbeda-beda. Nah, penyebab value yang berbeda itu harus kita cari tahu gitu. Ya. Nah, ekonomi itu kan kalau dia sekolah itu kan macam-macam. Ada yang sekolah di Amerika, ada yang sekolah di Belanda, ada yang sekolah di Jerman, ada yang sekolah di Indonesia misalkan ya. Ketika mereka sekolah gitu ya, mereka menganut nilai-nilai mungkin dipengaruhi oleh tanda petik sekolah tempat mereka menimba ilmu gitu. Ya. Nah, apakah boleh berbeda value? Boleh-boleh aja gitu. Nggak ada masalah soal itu ya. Nggak ada value yang paling benar kok gitu ya. Misalkan nih si A sekolah di Amerika yang notabene adalah sangat liberal gitu. Ya. Si Joni misalkan dia sekolahnya di Belanda, sangat sosialis gitu. Pengambilan keputusan orang yang berpikiran liberal dengan berpikiran sosialis itu pasti berbeda gitu. Misalkan ya, misalkan ya. Saya nggak mau bilang mana yang benar, mana yang nggak benar, tapi saya mau menjelaskan bahwa normatif statement itu bisa saja berbeda, gitu. Ya, bisa saja berbeda antara satu ekonom dengan ekonom lainnya, karena perbedaan nilai-nilai yang mereka anut, gitu. Ya, kira-kira itu. Ada pertanyaan, guys? Itu penutup dari saya. Sebelum saya masuk ke kalian mau ngapain, gitu ya. Ada pertanyaan? Saya stop share. Buka dulu semua kameranya. Kita ngobrol. Oke, ada pertanyaan? Benny yang senior nih ya, Benny Wilson. Cukup, Pak. Hah? Cukup. Cukup. Ya, Jocelyn, Gabriela, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Kalian ikut-ikutan pakai topi kayak saya? Diska juga ya? Apa nih? Tanael Juang Nito ya kan pakai topi juga, tapi Tanael kayaknya udah pakai topi dari awal nih ya. Samuel juga, kamu pakai topi? Ya, emang dari awal pakai topi Samuel? Iya Pak, baru Oh, bangun ya, oke. rambutnya berantakan. Kalau saya karena rambut saya botak. Oh, iya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Shirley, ada pertanyaan Shirley? Saya Pak. Hah? Sheryl Pak. Oh, Sheryl. Sorry. Sheryl, ada pertanyaan Sheryl? Cukup Pak, jelas. Oh, Yani. Ada pertanyaan Yan? Pak. Timothy? Nggak ada, Pak. Timothy? Nggak ada Pak, nggak ada. Pani? Limiana? Oke, Pak. Edward? Aman, Pak. Tanael? Aman, Pak, aman. Novenson ya? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan, Venson? Enggak, Pak. Jelas. Matthew? Nggak Pak. Alfredo? Christopher Alfredo? Paling tentang kelompok aja sih, Pak. Oh, kelompok. Kenapa, Christopher? Jadi 17 orang kan, Pak? Nah, saya butuh Yang angkatan 8 dulu. kelompok ya.
Itu berarti 2 orang, Pak. Jadi Iya, iya, 2 orang. Karena topiknya ada 8. Ya, yang senior berarti bagi 2-2 ya. 1, 2, 3, Kamira ya. 4, 5, 6. Pas nih. Yang atas 2-2 nih. Ya. 6 orang nih. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Kalau nggak ada, teman-teman, boleh saya kasih PR sedikit supaya ilmu pelajaran hari ini nih ada nyambung-nyambungnya ya. Oke, kalian coba cari ya artikel mengenai satu orang ekonom ya, satu orang ekonom ya. Kamu bacalah gitu, entah ekonom itu dari luar negeri ataupun dalam negeri Indonesia ya. Terus catat nih. Kamu baca ya, jangan cuma satu artikel ya, terus kamu coba mungkin baca artikel lain yang mendukung daripada artikel itu ya. Nah, yang kamu lakukan apa? Kamu kayak bikin copy paste aja lah ya, biografi singkat dari orang ini ya. Nggak usah dalam bentuk paper, nggak usah ya. Saya pengennya kita diskusi minggu depan ya tentang hal ini. Nah, biografinya kamu kamu taruh di dalam satu lembar gitu. Terus, nah pemikirannya yang kamu review. Kira-kira apa pemikiran dia gitu? Ya, pemikiran dia apa? Hasil karyanya maksud saya ya, hasil karyanya dia apa? Ya, nah biar nyambung sama yang topik kita ya. Coba kamu cari tahu. Kira-kira dia pernah membuat positive statement nggak gitu? Positive statement apa yang pernah dia ungkapkan? Ataupun normative statement apa yang pernah dia ungkapkan? Ya, oke. Taruh itu dalam lembaran, entah 1 lembar, 2 lembar, atau 3 lembar. Bikin dalam PDF, nanti kamu upload di topik 2 ya. Ini topik 1 nih ya, topik 1 dalam bentuk PDF. Nanti saya WhatsApp kamu di mananya ya. Di topik 1 ya, masukin ya di dalam bentuk PDF. Nanti minggu depan saya akan kasih waktu 2 sampai 3 menit ya, saya akan acak siapa yang saya tunjuk untuk jelasin tentang apa yang saya tugaskan ini gitu ya, supaya ada diskusi di antara kita ya. Ada pertanyaan? Pak, apa Pak tadi putus-putus Pak? Hah? Tadi di saya putus-putus. Tugasnya ngapain Pak? Putus-putus. Yang lain putus-putus nggak? Enggak. Nah, berarti Sinyalnya kurang Daniel, bagus kamu Pak. yang putus-putus Daniel. Iya, wifi-nya Pak. kurang bagus Pak. Aduh, kamu nih Kau jangan terlalu banyak beli yang lain, kau beli paket kau yang benar. Wifi rumah Pak, putus-putus. Jangan kau terlalu banyak titik-titik kok ya. Beli kok kau belakangnya kok. Jadi kau belilah paket yang benar. Kamu ini putus-putus terus kau. Di Mola TV, Pak, buat nonton bola tuh, Pak. Putus mulu lu Dul, putus mulu lu. Tanyalah Daniel sama yang lain. Aku nggak mau ngomong 2 kali, Ya. kecuali semuanya putus-putus baru pulang lagi. Jadi Pak jangan kalah Pak. Ya Daniel ya. Ya Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Pokoknya buat Daniel nggak ada pengecualian. Hajar sama saya. Ya, salah banyak alasan, Pak. Iya, Pak. Mulutmu jaga Pak. Oke, kalau nggak ada Enggak. pertanyaan, cukup nih sampai di sini ya. Nah, teman-teman, kalau bisa usahakan ya, video yang saya udah upload tentang supply demand kamu pelajarin ya, supaya nanti pas hari H kamu udah ada gambaran gitu. Ya, ini bakal saya jelasin detail banget karena ini basic dari ilmu ekonomi itu yang supply demand. Ya, saya akan hati-hati banget menjelasinnya. Gitu ya, tapi kalau boleh sebelumnya kamu nonton dulu YouTube. Itu YouTube yang dari angkatan kakak kelas kamu ya. Jadi kalau nongol muka-muka yang kamu nggak kenal ya abaikan aja muka-mukanya gitu ya. Nanti pun besok saya recording nih, saya upload gitu ya, inilah gitu ya.
Oke, ini recordingnya saya tutup dulu nih sebentar.